dari material yang dihasilkan oleh perusahaan itu menggunakan bahan kimia. Sehingga kemudian kita harus mengenali apa kira-kira bahan-bahan kimia itu bahayanya di mana. Tadi udah sama-sama kita bahas bahwa bahaya bahan kimia itu ada beberapa macam. Pertama adalah bahaya karena bahan kimia bisa bersifat toksik atau bersifat racun. Sehingga bahayanya adalah berupa keracunan, baik keracunan yang sifatnya akut maupun keracunan-keracunan yang sifatnya kronis, yang menahun. Kemudian yang kedua adalah bahaya bahwa bahan kimia ada yang mudah meledak atau eksplosif. Sehingga bahayanya tentu saja kemungkinan bisa terjadi ledakan di perusahaan yang kemudian bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Sehingga kita harus mengenali bahan-bahan kimia apa yang eksplosif dan bagaimana bahan kimia itu diproses di industri itu, bagaimana kita harus mencegahnya itu. Kemudian yang ketiga adalah bahan kimia bisa juga menimbulkan kebakaran. Jadi ada bahan-bahan kimia yang flammable atau mudah terbakar. Seperti misalnya beberapa pelarut organik, toluena, benzena, atau misalnya alkohol, atau berbagai macam pelarut-pelarut yang digunakan dalam proses industri, seringkali kemudian mudah terbakar. Kalau eksplosif ya seperti misalnya kita kenal ada TNT, C4, atau misalnya ada beberapa asam fosfat itu dia akan mudah terbakar, mudah meledak, eksplosif. Nah ini yang kemudian kita harus bahas bagaimana kita mengenali bahan itu, terus bagaimana kita harus memonitoring dan kemudian bagaimana melakukan pencegahannya. Nah kalau dari bahan yang toksik atau bahan beracun, kita sama-sama ketahui bahwa secara toksikologi bahan kimia bisa masuk ke dalam tubuh manusia itu kan melalui berbagai mekanisme. Yang paling umum kan melalui mulut gitu kan. Melalui mulut dia masuk pencernaan, kemudian terserap dalam darah kita. Kemudian bisa terserap melalui inhalasi atau pernapasan kita. Kemudian yang ketiga bisa melalui kulit, memapar melalui kulit, kemudian masuk lewat jaringan kulit dan masuk ke dalam darah kita. Kemudian satu lagi ada jalur khusus melalui suntikan. Nah, kalau pemaparan bahan kimia atau bahan toksik yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut, ini biasanya yang paling diketahui oleh masyarakat umum termasuk tenaga kerja. Sehingga seringkali pemaparan bahan kimia melalui mulut itu biasanya bisa dihindari. Misalnya menggunakan masker atau menggunakan atau menghindari dengan cara menghindar dari area yang berbahaya. Tapi seringkali ada pemaparan yang sering terabaikan, yaitu pemaparan melalui kulit. Seringkali banyak karyawan yang tidak tahu bahwa bahan kimia itu ternyata bisa masuk ke tubuh kita melalui kulit. Sehingga APD-APD yang terkait dengan penggunaan misalnya lengan baju lengan panjang dan sebagainya seringkali diabaikan. Nah, padahal secara toksikologi bahwa bahan kimia yang masuk melalui kulit itu jalur untuk kemudian masuk ke dalam tubuh kita tuh jalurnya pendek. Karena dari kulit langsung masuk ke peredaran darah. Karena bahan kimia itu secara sistemik itu kan kalau dia masuk dalam peredaran darah, kemudian bisa beredar ke seluruh tubuh. Sehingga nanti dia akan masuk ke dalam reseptor dalam tubuh dan menimbulkan efek toksikologi. Kalau bahan kimia masuk melalui mulut itu kan jalurnya panjang. Bahan kimia masuk dalam mulut, di pencernaan, nanti di situ juga bisa terjadi degradasi karena ada pengaruh asam lambung, kemudian tidak semua bisa diserap, sebagian besar nanti akan terbuang. Yang diserap oleh darah itu pun nggak langsung melalui masuk ke dalam peredaran darah, tapi dia melalui hati, dilakukan metabolisme di hati. Dan di hati proses metabolisme bahan toksik itu sebagian besar akan mendegradasi bahan kimia tersebut. Baru kemudian masuk ke dalam peredaran darah. Jadi jalurnya panjang. Kalau orang terkena racun masuk ke dalam mulut untuk menimbulkan efek keracunan, prosesnya lama. Paling enggak orang dia kena racun, paling enggak 1 jam baru bisa mengalami keracunan. Dan kalau orang terpapar melalui mulut, kemudian
sebelum misalnya dia diketahui bahwa itu beracun bisa dimuntahkan. Tapi kalau memapar melalui kulit tidak bisa dikeluarkan, apalagi melalui pernapasan juga seperti itu. Pernapasan juga jalurnya pendek karena masuk ke dalam pernapasan di alveoli terjadi pertukaran gas, kemudian masuk ke dalam peredaran darah. Nah, pemaparan melalui kulit ini yang kemudian seringkali harus diberikan penyuluhan bagaimana kita harus menghindari itu karena bahan kimia bisa menempel lewat kulit dan kemudian bisa memberikan efek keracunan. Seperti misalnya kalau kita lihat orang yang melakukan fogging gitu kan ya, pakai fogging itu kan seringkali mulut ditutup rapat apa segala macam, tapi kemudian bajunya lengan pendek, dia merasa nggak takut kalau bahan kimia itu memapar melalui kulit. Padahal kalau seperti misalnya melation aja dia bisa masuk melalui kulit karena dia mempunyai efek membuat melarut di dalam lemak. Jadi kalau bahan kimia itu mudah larut dalam lemak, artinya dia akan mudah terpapar melalui kulit. Bahkan ada yang kemudian mengaduk bahan kimia menggunakan tangan. Gitu. Ada petani yang kemudian keracunan karena dia mengaduk bahan pestisidanya menggunakan tangan. Nah, kalau bahan toksik tadi beberapa standarnya ya atau indikator yang dipakai untuk menilai itu ada beberapa macam. Pertama tadi ada yang disebut nilai ambang batas atau TLV ya, Threshold Limit Value. TLV ini ada yang TLV TWA, artinya bahwa nilai ambang batas untuk karyawan terpapar terus-menerus selama 8 jam atau 40 jam per minggu tanpa menimbulkan efek apapun. Jadi artinya bahwa standar itu adalah menunjukkan angka yang kalau tidak melewati ini, karyawan akan aman terpapar selama 8 jam. Tapi ada TLV yang stale ya, atau waktu pendek. Itu selama 15 menit. Artinya bahwa nilai ambang batas itu adalah untuk keamanan karyawan yang terpapar hanya 15 menit. Ada lagi TLV ceiling yang merupakan angka yang tidak boleh dilewati walaupun hanya terpapar beberapa menit, ya, seperti itu. Kemudian selain TLV juga ada istilah MAC atau Maximum Available Concentrat. Itu adalah merupakan maksimal kadar konsentrasi di dalam udara tempat kerja. Ada lagi yang dikenal dengan istilah BEI atau Biological Exposure Index. Adalah indeks pemaparan biologi. Artinya bahwa kita bisa memonitor bahan kimia bukan hanya di ruang udara atau di ruangan tempat kerja, tapi di dalam spesimen biologi yang ada dalam tubuh manusia. Misalnya kita memeriksa kadar darahnya, apakah misalnya terpapar bahan kimia. Misalnya kalau pestisida, Anda tahu ada istilah mengukur aktivitas enzim kolinesterase, itu kan merupakan parameter biologi. Jadi dalam darahnya kita ukur aktivitas enzim kolinesterase. Itu untuk mengukur ya, tingkat keterpaparan tenaga kerja oleh pestisida. Atau kita bisa mengukur kadar timbal di dalam darah, misalnya. Kalau di dalam komponen lingkungan kerjanya ada debu timbal atau pemaparan timbal, kita bisa mengukur kadar timbal dalam darah karyawan. Atau kadar merkuri di rambut misalnya. Seperti misalnya beberapa perusahaan pertambangan emas itu kan biasanya menggunakan merkuri yang mempunyai bahaya. Nah, itu bisa dideteksi dengan mengukur kadar tersebut dalam spesimen biologi di tenaga kerja. Nah, itu merujuknya ke BEI tadi, Biological Exposure Index. Nah, kalau bahan yang mudah meledak, nah, itu juga ada kadar yang kemudian harus diketahui pada konsentrasi berapa bahan itu bisa meledak. Kemudian juga kalau bahan itu mudah terbakar, itu juga harus diketahui konsentrasi berapa bahan itu bisa terbakar. Atau dikenal dengan istilah flammable limit. Ya. Jadi angka atau rentangan yang di mana pada rentangan tersebut bahan kimia itu akan mudah terbakar. Sehingga
salah satu upaya untuk mencegahnya ya kita harus menyimpan bahan itu pada rentangan di luar rentangan tersebut. Karena bahan kimia itu tidak, misalnya bahan kimia mudah terbakar. Terbakar itu pada konsentrasi tertentu. Misalnya bensin mudah terbakar. Tapi kalau misalnya bensin 1 sendok kemudian dia uapnya memenuhi ruangan, konsentrasinya rendah, itu nggak akan terbakar karena konsentrasinya masih rendah. Tapi kalau konsentrasinya udah tinggi, dia bisa terbakar. Nah, konsentrasi berapa yang membuat bahan itu bisa terbakar, itu yang namanya flammable limit. Selain flammable limit, kalau untuk bahan yang terbakar itu ada yang disebut flash point atau titik di mana bahan tersebut bisa terbakar, atau suhu berapa bahan itu bisa terbakar. Kalau flammable limit tadi kan kadar di udara. Jadi kalau flash point adalah pada suhu berapa bahan itu bisa terbakar. Karena untuk bisa terbakar itu membutuhkan panas. Kecuali bahan tertentu yang memang pada suhu rendah pun bisa terbakar. Seperti bensin itu pada suhu minus 15 derajat saja bisa terbakar. Sehingga tidak mungkin kita menurunkan plus point sampai kepada posisi tidak terbakar karena dia plus point-nya sangat rendah. Tapi ada beberapa bahan kimia yang misalnya plus point-nya pada suhu 40 derajat Celcius. Artinya kalau disimpan di bawah 40 dia nggak akan terbakar. Nah itu adalah plus point. Itu yang kemudian harus diketahui di dalam MSDS. Tadi sudah dibahas mengenai MSDS atau Material Safety Data Sheet. Jadi MSDS ini adalah dokumen yang berisi bahan-bahan kimia apa yang digunakan oleh perusahaan tersebut, yang di dalamnya ada karakteristik dari bahan tersebut, toksikologinya, kemudian tadi kemampuan apakah dia itu eksplosif, apakah dia itu flammable, apakah kalau toksik misalnya berapa toksisitasnya gitu kan. Toksisitas itu juga ada macam-macam kan, ada toksisitas akut yang kita kenal, ada menggunakan LD50-nya berapa, atau ada toksisitas kronik yang bisa diketahui chronicity index-nya berapa dan sebagainya. Termasuk di dalam MSDS itu juga ada keterangan mengenai bagaimana pencegahan, penanggulangannya. Misalnya keracunan dari bahan itu, antidotumnya apa, itu juga ada. Termasuk juga kemudian bagaimana penanganan terhadap bahan tersebut. Sehingga kalau kita bekerja industri, untuk bahan kimia kita harus melakukan pengenalan atau yang disebut sebagai rekognisi. Mengenali bahan kimia yang mungkin bisa menimbulkan bahaya di tempat kerja. Nah, salah satu pengenalan yang paling sederhana ya dengan cara kita harus mengetahui bahan-bahan kimia apa yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Sehingga kita harus membaca MSDS-nya. Bahan kimia itu digunakan apa saja. Kemudian bagaimana proses kerjanya. Jadi bahan kimia yang digunakan itu diproses seperti apa. Prosesnya apakah misalnya ada proses pemanasan, atau ada proses pengadukan, atau ada misalnya material padat, ada proses pemotongan, atau proses peleburan. Jadi material itu bisa material cair, material padat, material gas, dan sebagainya. Itu yang kemudian harus dikenali bentuknya, kemudian bagaimana prosesnya terjadi, sehingga kita bisa memprediksi kemungkinan bahaya tadi. Kerja, kalau di situ ada proses pengadukan, mungkin ada debu, ada proses pemotongan juga mungkin ada partikel. Kalau ada proses peleburan, mungkin berarti ada uapnya. Kalau peleburan logam, berarti ada uap logam dan sebagainya. Misalnya proses pencelupan, pemanasan, mungkin ada uap dan sebagainya. Itu yang harus dikenali, sehingga kemudian bahaya-bahaya yang teridentifikasi, kemudian dievaluasi. Caranya dilakukan monitoring, pengukuran secara berkala. Kemudian dari monitoring itu kita analisis risikonya. Kalau risikonya tinggi, berarti harus dilakukan pengendalian. Nah, pengendalian itu tadi ada beberapa alternatif pengendalian, ya. Tapi hierarki pengendalian memang dia selalu diawali dari sumbernya. Dari sumber, dari area, dan dari tenaga kerjanya. Diutamakan pengendalian itu harus pada sumbernya. Pengendalian pada sumbernya ya salah satu diantaranya tadi udah dijelaskan ya di kelompok pertama tadi ya. Itu ada yang namanya substitusi.
Substitusi itu mengganti bahan yang berbahaya menjadi bahan yang kurang berbahaya. Jadi setelah kita baca MSDS-nya bahwa ini material ini sangat berbahaya, bisa nggak kira-kira dicari substitusinya? Ada nggak bahan kimia yang mempunyai fungsi yang sama, tapi mempunyai tingkat bahaya yang lebih rendah? Kalau ada, mungkin kita bisa merekomendasikan untuk mengganti bahan tersebut dengan bahan yang fungsinya sama, tapi toksisitasnya lebih rendah atau bahayanya lebih rendah. Baik bahaya toksisitas maupun bahaya misalnya peledakan atau kebakaran. Itu namanya substitusi. Kalau tidak mungkin dilakukan substitusi, karena substitusi itu juga tidak sederhana, karena mencari bahan yang fungsinya sama itu pun tidak mudah. Kalaupun ada, seringkali kemudian bahan ini fungsinya sama, tapi dia harganya sangat mahal, sehingga kalau digunakan nanti perusahaan akan kemudian harus meningkatkan harganya dan sebagainya, itu akan menyulitkan dalam segi kompetisi di perusahaan. Maka kalau tidak ada substitusi, bisa juga dilakukan yang namanya isolasi. Isolasi itu ya berupa pemisahan antara bahaya dengan tenaga kerja. Bisa berupa misalnya prosesnya tertutup, atau ada sekat area antara proses dengan karyawan. Itu namanya isolasi. Termasuk kalau isolasi pada manusia dengan menggunakan alat pelindung diri, itu kan juga bagian dari sistem isolasi. Yang diisolasi bisa sumbernya, areanya, atau manusianya. Sebelum APD ada juga yang namanya isolasi yang dalam suatu ruangan. Seperti misalnya pada industri semen itu ada proses yang benar banyak debu di situ. Kemudian karyawan itu berada dalam satu panel kontrol, di situ ada ruangan yang terisolasi. Karyawannya berada di situ. Di situ ada kontrol proses yang benar diamati oleh karyawan. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan proses, baru kemudian dia keluar mengecek. Sehingga tidak selalu karyawan itu terpapar oleh bahaya di tempat kerja karena dia berada di ruang yang terisolasi. Itu isolasi dalam bentuk ruang. Atau kalau tidak mungkin ya isolasi secara individu dengan menggunakan APD seperti penggunaan masker, penggunaan tutup muka, penggunaan pakaian kerja yang rapat dan sebagainya. Itu adalah isolasi pada karyawan yang kemudian bagian dari yang disebut alat pelindung diri atau APD. Jadi itu untuk bahan-bahan kimia. Jadi memang bahan kimia di tempat kerja itu hampir semua industri pasti ada unsur kimianya, walaupun bukan, apalagi kalau bahan industri kimia. Industri kimia dengan sendirinya itu bahan kimia banyak ada dalam produknya memang menghasilkan bahan kimia. Nah, kita harus tahu kira-kira industri jenis tertentu apa namanya, misalnya industri semen, karena kita harus tahu materialnya apa, dia menggunakan batu-batu kapur misalnya, yang kemudian dipecahkan, kemudian dilebur dalam pemanasan yang suhu tinggi, kemudian nanti ada pengemasan. Nah, proses-proses itu kita bisa mengenali bahwa kalau proses pemecahan batu kapur dan sebagainya, mungkin ada partikel-partikel debu, dan debunya debu silika kan gitu, kapur kan ada unsur silikanya. Kemudian kalau ada proses peleburan, kemungkinan ada uapnya. Pemanasan, selain ada panas lingkungan kerja yang merupakan faktor fisik, ada juga faktor kimia berupa uap misalnya. Kemudian pada proses pengemasan, nah mungkin ada debunya juga kan gitu. Kemudian termasuk pengangkutan dan sebagainya. Proses-proses itu kemudian bisa dikenal. Pada proses mana yang resikonya tinggi itu kemudian dilakukan pengukuran. Nah, pada kondisi yang teridentifikasi ada bahaya, itu yang kemudian dievaluasi. Jadi langkahnya adalah rekognisi, evaluasi, dan pengendalian. Rekognisi itu pengenalan. Setelah kita mengenali atau mengidentifikasi, oh ini ada bahaya, dikenali. Kemudian bahayanya dilakukan evaluasi, diukur. Oh ternyata bahaya ini sudah melampaui dari standar-standar tadi. Kan ada standar baku mutu, standar MAB, ada BEI, ada kalau bahan yang berbahaya meledak tadi ada flash point-nya berapa, flame limitnya berapa, atau misalnya
kemampuan dia meledak pada kondisi seperti apa, itu yang dikenali. Kalau ada bahaya, kemudian berarti harus diberikan rekomendasi pengendalian. Pengendalian bisa pada sumbernya, jadi yang sifatnya teknis ya. Pengendalian itu ada yang sifatnya teknis, yaitu pada sumbernya, pada areanya, dan pada karyawannya. Jadi bisa substitusi, bisa isolasi, bisa berupa pengendalian yang sifatnya administratif. Jadi pengendalian itu tidak selalu sifatnya teknis, bisa juga administratif. Misalnya apa pengendalian administratif? Misalnya dengan membuat rotasi kerja. Artinya karyawan tidak perlu harus terus-menerus terpapar. Sebab yang namanya bahaya itu kan bukan hanya berapa kadarnya, tapi berapa tingkat terpaparannya. Yang disebut dosis. Dosis itu kan konsentrasi dikalikan waktu. Kalau kita ingin mengurangi dosisnya, ya bisa juga mengurangi konsentrasinya atau mengurangi waktu terpaparnya kan gitu. Ya kan? Konsentrasinya tinggi, tapi kalau terpaparnya dalam waktu yang pendek, maka kemudian dosisnya menjadi rendah. Artinya dia kemudian menjadi lebih aman. Sehingga salah satu caranya adalah kalau tidak memungkinkan untuk dilakukan penurunan konsentrasi bahan kimia di tempat kerja, maka dengan cara menurunkan risiko berupa pengurangan tingkat terpaparan. Maka bisa dilakukan misalnya dengan rotasi kerja secara bergiliran, bahwa 2 jam dia di situ, 2 jam lagi dia di tempat yang aman, bergantian 2 jam lagi, sehingga yang tadinya harusnya terpapar 8 jam, dia hanya terpapar 2 jam misalnya. Maka risikonya jadi rendah, gitu. Artinya dia berada di bawah nilai ambang batas. Kemudian pengendalian juga bisa dilakukan secara pengendalian sosial. Karena pada hakikatnya pengendalian itu harusnya menjadi bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tapi juga menjadi tanggung jawab masing-masing karyawan. Karena karyawan harus tahu resikonya, bahayanya, sehingga dia juga harus bisa melindungi diri sendiri. Karena walaupun misalnya perusahaan sudah tahu bahayanya, dia menyiapkan alat pelindung diri, belum tentu karyawannya mau menggunakan gitu. Karena seringkali problem di penggunaan APD ini adalah karena karyawan belum menyadari sepenuhnya bahaya yang ada di tempat kerja, sehingga kemudian dia tidak menggunakan APD karena merasa bahwa nggak apa-apa, saya udah biasa kerja bertahun-tahun di sini, nggak apa-apa. Dia nggak mau menggunakan masker misalnya, karena dia nggak tahu bahayanya. Karena seringkali bahaya di tempat kerja itu tidak bersifat akut gitu kan, kayak keracunan gitu kan. Keracunan kalau akut kan 24 jam dia terpapar, dia kemudian sakit. Ada bahan kimia yang paparannya adalah sifatnya kronis, seperti misalnya tadi debu silika gitu ya, debu kimia yang kemudian bisa menimbulkan fibrosis. Itu kan terpaparnya lama, dia bisa menimbulkan fibrosis setelah terpapar selama 5 tahun misalnya. Sehingga kalau baru setahun 2 tahun dia kerja, dia merasa nggak apa-apa, saya biasa tiap hari kena debu, nggak merasa sakit gitu kan. Karena sakitnya setelah 5 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun. Selama dia bekerja dia sehat saja, tapi kemudian menjelang pensiun baru dia sakit misalnya gitu. Karena terpapar oleh bahan kimia terus-menerus dalam waktu yang lama untuk bahan kimia tertentu, ada yang sifatnya kronis. Ini yang kemudian harus diketahui oleh karyawan, sehingga karyawan tahu bahwa ini ada suatu resiko, sehingga dia mempunyai upaya untuk menghindarinya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau jenis bahan kimia tadi dari bentuknya ada yang disebut partikel, ada gas, ada uap. Kemudian jenisnya tadi kita harus mengetahui bahan apa yang digunakan dalam proses industri tersebut. Misalnya industri logam, maka kita harus mengetahui industri logam dia menggunakan bahan baku apa. Apakah logamnya itu berupa tembaga, berupa besi, berupa timbal, gitu. Kemudian bagaimana logam itu diproses, apakah ada pemotongan atau peleburan,
atau ada perubahan bentuk dan sebagainya yang kemudian kita bisa memprediksi kemungkinan bahaya. Kalau di industri logam kan bukan hanya logamnya, tapi logam itu mengandung pengotor sulfur yang biasanya dibersihkan, berarti kemungkinan ada sulfur, oksida. Kemudian kalau di lebur ada uap logam, dipotong mungkin ada partikel logam. Jenis logamnya logam apa, resikonya apa. Kalau misalnya logamnya timbal, maka kita harus melihat toksisitas bahan timbal itu bagaimana di darah dan kemudian konsentrasinya berapa dia diperbolehkan di udara. Jadi kalau kita sudah mengenali bahan-bahan kimia, bahayanya apa, kemudian kita mengevaluasi. Mengevaluasinya adalah dengan cara mengukur kadarnya dan membandingkan dengan standar. Sehingga kita harus tahu standarnya, standar yang tepat. Seperti tadi TLV-nya atau MAB-nya. Dalam MAB di peraturan Permenaker. Jadi kalau tempat kerja itu seringkali merujuknya ke Permenaker, peraturan Menteri Tenaga Kerja ada MAB untuk bahan kimia di tempat kerja. Atau kita bisa merujuk ke BEI-nya, Biological Exposure Index, kalau kita ingin mengukur pemaparan biologi. Seperti misalnya di industri pertambangan, tambang emas misalnya. Tambang emas kan sebagian besar masih menggunakan merkuri untuk menggumpalkan emas. Karena emas kalau di alam kan dalam bentuk kayak pasir atau segala macam yang kemudian supaya bisa terlihat kemudian dicampur dengan merkuri, maka kemudian emas itu akan menggumpal dan kemudian akan bisa dilakukan penambangan. Nah, merkuri itu mempunyai efek toksikologi. Walaupun kalau merkuri dalam bentuk anorganik sebenarnya toksisitasnya rendah. Tapi yang berbahaya adalah merkuri yang kemudian larut ke dalam perairan dan kemudian terendap di sedimen di perairan, kemudian berubah menjadi metil merkuri, ini yang kemudian menimbulkan bahaya di lingkungan. Kita tahu ada yang disebut Minamata disease gitu kan, penyakit yang diakibatkan karena pencemaran merkuri. Jadi bahaya bahan kimia di industri itu bukan hanya bahaya buat karyawan, tapi juga bahaya buat masyarakat di sekitar industri. Seperti di industri pertambangan tadi kan, seperti PT Newmont atau misalnya di Bogor juga ada pertambangan emas gitu ya. Mungkin buat karyawannya tidak terlalu tinggi resikonya, walaupun ada juga resiko, artinya toksisitas merkuri di tempat kerja juga ada. Tapi merkuri dalam bentuk anorganik itu toksisitasnya tidak terlalu tinggi. Tapi merkuri dalam bentuk anorganik dari menjadi anorganik menjadi organik yang masuk ke dalam perairan, maka toksisitasnya menjadi tinggi. Di dalam perairan itu kemudian menimbulkan dampak pada masyarakat di sekitar industri. Karena kalau misalnya sisa hasil merkuri yang kemudian masuk ke dalam sungai, kemudian masuk di muara di laut, kemudian terendap dalam sedimen dan kemudian menjadi metil merkuri, yang kemudian metil merkuri itu dalam bentuk trace metal atau metal yang dalam jumlah yang sedikit terlarut di air yang kemudian bisa masuk ke dalam tubuh ikan atau tanaman air dan sebagainya. Tanaman air itu dimakan oleh ikan, dimakan oleh binatang, kemudian masuk ke dalam daging di ikannya itu, kemudian sehingga kemudian ikan itu dimakan oleh manusia terbakar oleh merkuri. Jadi bahaya industri bukan hanya bahaya buat karyawan, tapi juga bahaya buat lingkungan. Sehingga monitoring pada kesehatan kerja industri bukan hanya kesehatan pada karyawan, tapi kesehatan pada masyarakat industri. Sehingga ada misalnya kualitas limbah di industri, itu juga ada standar baku mutu yang harus dipenuhi. Limbah ada limbah cair, limbah gas, itu juga harus dilakukan monitoring. Kalau industri misalnya industri pemintalan atau industri tekstil misalnya, itu juga bisa bermacam-macam, sangat tergantung dari jenis tekstil yang dihasilkan. Kalau tekstil yang dihasilkan tekstil dalam bentuk katun yang menggunakan bahan baku kapas, maka ada debu kapas yang kita kenal, ada sputtinosis kan, yang bisa menimbulkan fibrosis. Kalau menggunakan bahan bakunya nilon, mungkin ada efek larut-larut yang digunakan, warna dan sebagainya yang kemudian menimbulkan uap di udara. Itu juga harus dilakukan monitoring.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Sudah cukup? Cukup, Pak. Sudah cukup. Oke, jadi pertemuan hari ini sampai di sini. Kemudian berikutnya berarti masih pertemuan yang keberapa yang dengan saya itu yang nanti ergonomi ya? Ergonomi, Pak. Setelah ini kan masih ada pertemuan, mungkin pertemuan yang keempat atau kelima ya dari ergonomi, nanti baru kita ketemu lagi untuk kelompok yang berikutnya. Kalau untuk pertemuan minggu depan berarti nanti apakah dengan Pak Joko atau Bu Indah nanti kalian lihat di silabusnya ya. Nanti dihubungi beliau apakah ada tugas-tugas atau beliau akan menyampaikan materi dalam bentuk ceramah, nanti bisa dikonfirmasi. Oke, saya kira demikian pertemuan pada hari ini sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Kalian jaga kesehatan ya supaya bisa beraktivitas dengan baik. Jangan sampai kendor ya. Tetap jaga jarak, pakai masker ya. Dan kalau nggak perlu nggak usah keluar rumah.